Inserpers, media, wartawan dan lainnya, mungkin sesi wawancara nanti bisa dilanjutkan. Kalau memang Bantu Bapak untuk prokesnya ya Pak. Secara eksplisit belum terjawab kemarin itu. Sama tanggapan dari beberapa pengamat bahwasanya dengan mundurnya Mas Dias dari PKPI itu akan memperberat kerja partai nantinya. Alasan dulu Mas, kenapa mundur? Ya, karena memang PKPI saya rasa perlu pemikiran proposal lain, orang lain, penyelenggara, dan saya rasa ini yang terbaik untuk PKPI. Mungkin itu perlu ada pergantian supaya ada ide-ide baru. Terus tanggapan pengamat itu bagaimana tanggapannya Mas? Saya rasa itu bagus untuk pengurusan yang baru, pimpinan yang baru PKPI agar terus bisa termotivasi untuk membangun PKPI agar PKPI lebih maju. Dan saya rasa PKPI ini kalau di Sumatera Selatan di bawah Yusma Reza ini pasti akan mencetak banyak sekali anggota DPR. Dan saya mengatakan beliau waktu lalu terbukti saya lihat dalam beberapa bulan aja Yusma Reza bisa membesarkan PKPI dan meningkatkan lagi PKPI. Memang ada target lain Mas setelah mundur dari PKPI secara pribadi mungkin? Belum. Ada langkah politik lain mungkin dari? Mungkin? Ya nanti aja nanti. Ya, makasih Mas. Terima kasih. Ini mengalami peran apa sekarang di PKPI? Keluar bener atau gimana perannya? Jadi tanggal 25 Mei yang lalu itu kita mengadakan munaslup di Jakarta Timur. Reza sebagai ketua provinsi juga hadir, dan di munaslup tersebut di Jakarta Timur memutuskan Majen TNI Purnawirawan Yusuf Solihin sebagai ketua umum terpilih PKPI yang baru, dan beliau pun juga diberikan mandat oleh munaslup di munaslup ini untuk membentuk formatur yang baru, dan diberikan waktu 30 hari untuk menyelesaikan formatur. Jadi artinya saya pun tidak tahu apakah ada urusan yang baru atau tidak. Ya, makasih Mas. Terima kasih. Mohon maaf kalau Dado sampai ada yang tidak terundang karena terlalu padatnya waktu dari bulan puasa menjelang lebaran, terus kami ada munaslup kemarin pemilihan ketua umum baru PKP Indonesia pasca mundurnya Mas Dias Endokiono dari ketua umum. Kalau ke depan apakah berpengaruh dengan kader-kader di daerah atas mundurnya Pak Dias tidak lagi jadi ketua PKPI? Untuk di Sumsel khususnya tidak ada pengaruh. Jadi kami ini sudah membangun infrastruktur selama 4 bulan ini, mengejar target sampai selesai ke akar rumput, RT/RW, kelurahan dan desa. Saat ini sudah, kalau untuk kabupaten kota sudah 17 kabupaten kota, untuk DPC kecamatan sudah hampir 80%. Saat ini kita udah jalan juga sampai ke desa dan kelurahan untuk persiapan verifikasi faktual dan memenangkan pemilu 2024. Untuk persiapan ke depan ya, kita kan PKPI tidak dapat titik 42%. Lanjut ke depannya gimana untuk persiapan menghadapi? Ya, karena kita tadi partai non parlemen tidak lolos PT, jadi kita harus melakukan verifikasi faktual. Jadi untuk mengejar ini kita yang memperkuat tadi infrastruktur. Jadi untuk masalah pengaruh atau tidak, malah kami sekarang kejar target kita harus lolos PT 2024. Bisa jelaskan terkait cara ini kegiatan apa ya? Oh ya, jadi Mas Bos ini sahabat saya udah mengenal beliau udah 8 tahun. Saya bersama-sama beliau jauh sebelum Jokowi jadi presiden. Beliau sebagai ketua umum kawan Jokowi, saya sebagai koordinator kawan Jokowi Sumatera Selatan. Nah, Mas Bos saat ini sebagai staf khusus presiden punya program namanya Dengar Yang Muda. 2017 Mas Bos mengadakan Dengar Yang Muda di Kota Palembang, dan satu-satunya Dengar Yang Muda yang punya alumni itu di Kota Palembang.
ketua alumninya Nur Ismatudin yang saat ini duduk sebagai wakil ketua DPRD Banyuasin. Kami ingin suatu kebanggaan dan kebahagiaan Mas Bos Dias Endropriyono hadir hari ini di acara akad nikah saya dan besok resepsi pernikahan saya. Momen yang tepat kami mengumpulkan para alumni, jadi untuk memotivasi sehingga kami punya semangat sendiri untuk membangun dari daerah. Makanya punya tagline yang muda berprestasi, yang muda untuk Indonesia. Boleh tahu Mas Bos sekarang langkah politiknya ke depan gimana Mas? Karena ada lagi termasuk dalam PKPI sebagai teman. Saya sebagai sahabat, saya punya harapan Mas Bos ini menjadi pemimpin yang lebih tinggi. Harapan yang mempunyai posisi bargaining yang memang punya untuk lebih ke bangsa. Jadi Mas Bos sudah tokoh nasional ya, jadi salah satu harapan besar anak-anak muda untuk beliau bisa memimpin dan ke depannya. Dengan yang muda ini sebelum pandemi Covid rutin. Mas Bos keliling Indonesia. Kemarin ke Bali. Terakhir kali saya juga ikut mendampingin di Bali. Mungkin harapannya setelah digelar di Palembang kemarin muda ini pada ketua umum PKP. Harapannya sendiri terkait acara ini. Wah, hari ini temu alumni ini. Ya, mempererat silaturahmi pasca dengan yang muda secara offline tidak diadakan, ya kami bisa bersilaturahmi dan berkumpul hari ini dengan teman-teman alumni dengan yang muda. Dan kebetulan Mas Bos menghadiri acara pernikahan saya, jadi momen tepat untuk kita bisa berkumpul. Hilangnya Mas Bos sebagai kaum milenial. Itu kan dulu waktu sebelum pemilu kan ada kaum milenial jargonnya. Itu nggak adanya Endropriyono, Dias Endropriyono gimana? Apakah masih ada istilah jargon milenial untuk PKP? Untuk milenial, jadi khususnya kalau untuk di Sumsel atau untuk secara nasional, secara nasional, Iya. secara nasional kami ketua harian kami Sunan Kalijaga milenial. Banyak juga anak-anak muda yang ada di PKPI yang saat ini masih bergabung di PKPI. Jadi untuk masalah milenial tidak ada masalah. Khusus di Sumsel saya milenial. Jadi teman-teman gerakannya. Dan satu lagi, bukan hanya milenial saat ini yang kami gagit, semuanya yang penting kita bisa berkontribusi ke bawah dan komunikasi. Harapan kami ya ketua umum yang baru ini bisa lebih bersinergi, lebih bersinergi dengan kami di daerah, bahkan bisa hadir langsung seperti Mas Bos yang dilakukan beliau hadir langsung, dan dengan ketua umum yang baru ini kami berharap bisa lebih menghadirkan diri ke daerah sehingga PKPI targetnya untuk lolos verifikasi faktual dan menangkan pemilu hingga lolos parliamentary threshold 4%. Terkait suksesi sendiri kan tadi Pak Bos bilang mencalonkan Reza sebagai calon pemimpin di 2024 itu skupnya bila di ini mungkin di Kota Palembang atau di provinsi. Kita lihat ke depan lah, karena saat ini Mas Bos memang mendukung saya untuk sebagai sahabat, sebagai ketua umum juga dulu. Reza harus kembali ke daerah. Reza harus lebih membangun daerah di kampung halaman. Makanya beliau menunjuk saya sebagai ketua PKPI. Karena kemarin selama 3 tahun ini saya di nasional bersama-sama beliau. Oke. Kota-kota besar di Bali, di Jawa Barat, di banyak beberapa daerah yang sudah dilalui. Mudah-mudahan nanti ke depan, bisa ke daerah-daerah. Ya, jelajah negeri namanya. Tadi sudah disampaikan kalau saya belum bisa ngomong untuk saat ini. Yang penting saya membangun infrastruktur ke bawah akar rumput sehingga PKPI bisa maju, bangkit dan berjaya di Sumatera Selatan. Iya, oke.